Sistem perbankan di Indonesia. Yang pertama ada sistem moneter. Sistem moneter adalah hubungan kait-mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank atau lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Pelaku sistem moneter terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kreditur dan kelompok debitur. Pengelompokan sesuai dengan perannya dalam proses penciptaan uang, yaitu satu otoritas moneter, kedua lembaga keuangan, dan yang ketiga masyarakat. Sejarah bank di Indonesia. Pada tahun 1746, VOC mendirikan The Bank van Leeuwen untuk mempermudah aktivitas perdagangan di Indonesia. Seiring perjalanannya, The Bank van Leeuwen tidak beroperasi dengan baik. Pada tanggal 1 September 1752, didirikan The Bank Koren en Bank van Leeuwen. Namun, The Bank Koren en Bank van Leeuwen juga tidak berhasil beroperasi dengan baik. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah De Javas Bank. De Javas Bank didirikan pada tahun 1828. Seiring berjalannya waktu dan berkembang perekonomian di Indonesia, bank asing lainnya akhirnya mulai beroperasi. Setelah Indonesia merdeka, De Javas Bank mulai beroperasi kembali dan berfungsi sebagai bank sentral. Meskipun pada saat itu De Javas Bank masih menjadi badan usaha swasta dan beberapa bagian sahamnya masih dimiliki oleh tangan asing. Akhirnya pada tahun 1951, De Javas Bank dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Sejak Indonesia merdeka dan sekutu berhasil mengalahkan Jepang, akhirnya bank-bank Belanda dan bank-bank asing kembali beroperasi. Pada tahun 1953, untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian lainnya, ditetapkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia meresmikan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia didirikan dengan berkedudukan sebagai bank sentral. Akhirnya, ketika konferensi meja bundar, pemerintah Indonesia dan Belanda setuju untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia menjadi bank umum, yang awalnya menjadi bank sentral. Kondisi bank sebelum dan sesudah deregulasi. Apa itu deregulasi? Deregulasi perbankan adalah keadaan di mana terjadinya perubahan peraturan dalam perbankan, khususnya di Indonesia. Kondisi perbankan sebelum deregulasi. Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perbankan di Indonesia. Kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI pada bank-bank tertentu. Banyak bank menanggung program-program pemerintah. Instrumen pasar uang yang terbatas, jumlah bank swasta relatif sedikit, sulitnya pendirian bank baru, persaingan antar bank yang tidak ketat, posisi tawar-menawar bank relatif lebih kuat daripada nasabah. Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat luas untuk menyimpan dan meminjam dana. Yang terakhir, mobilisasi dana lewat perbankan yang sangat rendah. Sesudah deregulasi, memberikan keleluasaan kepada semua bank, memberikan keringanan persyaratan bagi bank-bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa, memberi kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga-lembaga lain, untuk membatasi jumlah kredit likuiditas Bank Indonesia, menerapkan prinsip kehati-hatian yang harus dipenuhi, dan memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada perbankan.